Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait penerapan ekolabel pada produk ekspor industri perikanan udang Indonesia. Saya sendiri Nur Akidah Islamiyah dan rekan-rekan saya Jusni Andriani, Indah Sari, dan Siti Nurul Ihsani. Di mana kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara dengan luas permukaan air lebih besar dari luas daratan. Perairan Indonesia yang luas mengandung berbagai sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati, yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai usaha perikanan. Pasar potensial seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa sangat bergantung pada impor dengan porsi 40% hingga 60% untuk memenuhi total konsumsi seafood mereka. Salah satu produk perikanan yang menjanjikan adalah udang. Nah, untuk melanjutkan materi, saya persilahkan kepada saudari Jusni Andriani. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Di sini saya akan membahas mengenai budidaya perikanan. Pemanfaatan potensi untuk mengembangkan budidaya dapat melalui pembenihan, budidaya, penyiapan infrastruktur, kesehatan ikan, dan pengelolaan lingkungan. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan output dari usaha budidaya perikanan. Operasi budidaya laut dapat diklasifikasikan menjadi budidaya dan operasi budidaya air payau. Usaha budidaya perikanan umumnya menggunakan jaring apung, sedangkan budidaya air payau menggunakan kolam dan danau. Kegiatan budidaya perikan ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain ketersediaan air dari segi kualitas dan kuantitas, potensi atau ketersediaan lahan dalam kaitannya dengan topografi, tekstur, dan kesuburan yang akan digunakan untuk budidaya. Oleh karena itu, pengembangan aquaculture berupaya untuk meningkatkan produktivitas wilayah terestrial atau perairan dengan input teknologi yang ada. Artinya, tingkat perkembangan dan tingkat produksi yang dicapai di setiap daerah akan berbeda-beda, tergantung tingkat teknologi dan tingkat kesuburan tanah atau airnya. Oleh karena itu, potensi produksi pada tanaman pangan adalah produksi yang dapat direalisasikan dari lahan yang ada maupun produksi dari lahan potensial dengan perkiraan beberapa tingkat hasil yang berlaku. Pengembangan perikanan budidaya ke depan perlu memanfaatkan potensi yang ada, sehingga dapat mendorong kegiatan produksi yang berbasis ekonomi kerakyatan, meningkatkan penerimaan devisa negara, dan mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat nelayan Indonesia pada umumnya. Berdasarkan dasar-dasar tersebut, kegiatan budidaya harus berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, menyediakan bahan baku industri, mendorong pertumbuhan industri nasional, sehingga berkontribusi pada peningkatan pendapatan devisa negara. Pada saat yang sama, kegiatan budidaya harus memperhatikan konservasi sumber daya dan lingkungan untuk menciptakan cekungan budidaya yang berkelanjutan, kompetitif, dan juga setara. Selanjutnya ialah pertumbuhan perikanan udang. Produk perikanan budidaya yang mengalami peningkatan pertumbuhan pada triwulan 1 dan 3 tahun 2015 antara lain udang windu, nila, lele, patin, kerapu, nila, dan ikan nilem. Rumput laut merupakan produk yang terus mengalami pertumbuhan output dari kuarter 1 hingga kuarter 3 tahun 2015. Dengan tingkat pertumbuhan 16,94% dan hasil rata-rata 2,47 juta ton dengan standar devisa 401.000 ton. Udang windu tumbuh produksi dari kuarter 3 hingga kuarter 3 dari tahun 2015 dengan peningkatan 22,02% dan produksi rata-rata adalah 26.000 ton dengan standar deviasi 7.320.000 ton. Meskipun pada kuartal ketiga produksi menurun sebesar 26,90% dibandingkan
triwulan 2. Demikian pula ikan nila dan lele mengalami pertumbuhan produksi dari kuartal 1 hingga kuartal 3 tahun 2015 sebesar 22,75% dan 11,53%. Meskipun pada kuartal ketiga mereka mengalami penurunan produksi masing-masing sebesar 22,75% dan 11,53%, 12,30% dan 22,02% dibandingkan dengan kuartal kedua. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Saudari Jusni Andriani. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Siti Nurul Ihsani. Kepadanya saya persilahkan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya kesempatan. Di sini saya akan menjelaskan terkait pengembangan perikanan. Nah, dalam pengembangan perikanan, keberhasilan pembangunan di sektor perikanan dan kelautan tidak hanya tercermin dari klaimnya saja sebagai negara maritim atau memanfaatkan dan mengelola laut dan laut tersebut sampai mencapai kemakmuran nasional, sehingga ada 7 indikator kinerja yang dapat digunakan untuk melihat lebih jauh pencapaian hasil pembangunan perikanan dan kelautan. Yang pertama itu produksi perikanan dan kelautan dari sektor bioteknologi kelautan, dan yang kedua perikanan dan tenaga kelautan, yang ketiga perikanan dan kelautan konsumsi per kapita, dan yang keempat yaitu pendapatan nelayan, yang kelima ekspor impor, dan yang keenam kontribusi perikanan dan laut terhadap PDB nasional, dan yang ketujuh peraturan dan perundang-undangan. Selanjutnya saya akan membahas terkait perikanan dan produksi kelautan dan industri bioteknologi kelautan. Jadi berdasarkan cara produksinya, kegiatan penangkapan ikan dibagi menjadi 2, yaitu penangkapan ikan dan budidayanya, sehingga berdasarkan biomasanya yang tersedia itu Indonesia memiliki total potensi produk berkelanjutan, yaitu maksimum sustainable yield sumber daya perairan atau SDI sebesar 68,53 juta ton per tahunnya, di mana 10,83 juta ton per tahun diantaranya berasal dari potensi stok dan ikan liar, dan untuk di perairan laut dan PUD dan 57,7 juta per tahun dari potensi budidaya di 3 tipe ekosistem perairan dengan potensi penuh untuk produksi SDI yang berkelanjutan, sehingga untuk Indonesia telah menjadi negara dengan potensi produksi ikan tertinggi di dunia, sehingga SDI hidup secara alami di ekosistem laut dan PUD dapat digunakan oleh manusia melalui penangkapan ikan. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Saudari Siti Nurul Ihsani. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Indasari. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan mengenai skema ekolabel, peningkatan teori dan argumentasi. Jadi, skema ekolabel adalah sistem dengan prinsip standar dan kriteria yang terstruktur dengan baik. Selain itu, program ekolabel telah dilaksanakan di beberapa negara dengan hasil yang positif, meskipun implementasinya kontroversial. Sistem label ini memiliki bukti implementasi yang nyata. Model ekolabel perairan belum ditetapkan, tetapi model ini telah disetujui dan memiliki standar ASEAN. Dan yang kedua itu pendekatan teori. Jadi strategi yang dipilih untuk memperkuat pendekatan ekolabel GAA/BAP adalah yang mendukung kebijakan pertumbuhan positif dengan menerapkan strategi S/O yang dipadukan dengan posisi strategi perusahaan pada pertumbuhan atau stabilitas. Dan jadi strategi yang digunakan itu ada 4. Yang pertama, optimalisasi sumber daya manusia, pedoman ekolabel, lokasi usaha dan jaringan pasar. Yang kedua, pemanfaatan lokasi dan jaringan pasar untuk meningkatkan pasokan bahan baku produksi. Dan yang ketiga, menjaga keutuhan karya dan kualitas pedoman
label elektronik, dan yang keempat itu meningkatkan kualitas produk GAA-BAP. Dan yang terakhir itu adalah argumentasi. Jadi perusahaan ini harus menyiapkan program pelatihan ekolabel bagi karyawan untuk meningkatkan sumber daya manusia, memanfaatkan potensi bahan baku, dan meningkatkan sistem ketelusuran dari pemilihan dan peternakan, mesin produksi pangan, kolam budidaya, hingga unit pengelolaan untuk meningkatkan kualitas produk. Jadi pemerintah khususnya melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan harus mengeluarkan kebijakan teknis yang ditunjukkan untuk mendorong adopsi yang lebih luas dari ekolabel akuatik dan di industri pengelolaan udang di Indonesia. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Saudari Indah Sari. Itulah tadi materi dari kelompok kami. Dapat disimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan luas permukaan air lebih besar dari luas daratannya. Perairan Indonesia yang luas mengandung berbagai sumber daya laut, baik hayati maupun non-hayati, yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai usaha perikanan. Kegiatan budidaya harus berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat untuk memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, menyediakan bahan baku industri, mendorong pertumbuhan industri nasional, sehingga berkontribusi pada peningkatan pendapat devisi negara. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.